Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Misri dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi baru ya, yaitu di unit 11 tentang kalimat matematika dan juga perhitungan. Oke, di sini kita akan menyatakan kalimat matematika. Misalkan terdapat contoh soal, Farida mempunyai uang 50.000. Ia membeli buku tulis seharga 12.000 di toko alat tulis dan membeli baterai seharga 36.000 di toko alat elektronik. Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak uang Farida yang tersisa? Di sini kita akan mengerjakan dengan dua cara, yaitu dari ide Farida dan juga dari ide Ibu Farida. Kita bahas terlebih dahulu dari ide Farida ya. Di sini Farida berkata, dapatkah aku membeli keduanya? Yang pertama-tama, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli buku tulis? Tadi kan Farida memiliki uang 50.000. Berarti sisanya kalau digunakan untuk membeli buku tulis, kira-kira berapa ya? Berarti 50.000 dikurang dengan harga satu buah buku tulis. Di sini diketahui harga buku tulis adalah 12.000. Maka 50.000 dikurang dengan 12.000. Maka sisa uang Farida itu adalah 38.000. Kemudian selanjutnya berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai? Tadi kan sisa uang Farida adalah 38. Maka 38 dikurang dengan harga baterai. Di situ harga baterai diketahui adalah 36.000. Maka 38.000 dikurang 36.000. Maka kita dapat sisa uang Farida yaitu sebesar 2.000 rupiah. Itu merupakan bentuk kalimat matematika versi atau ide dari Farida. Kemudian coba kita kerjakan dengan langkah yang kedua ya, yaitu dari Ibu Farida. Yang pertama, di sini Ibu Farida berkata, mengapa kamu tidak meminggirkan terlebih dahulu harga total dari buku tulis dan juga baterai. Jadi Ibu Farida akan menjumlahkan terlebih dahulu harga buku dan juga baterai. Di sini diketahui harga buku adalah 12.000 ditambah dengan harga baterai yaitu sebesar 36.000. Maka jumlahnya atau totalnya adalah 48.000. Berikutnya, setelah kita tahu total dari kedua harga barang, tinggal kita kurang. Tadi kan Farida memiliki uang 50.000. Maka 50.000 dikurang dengan total harga kedua barang, yaitu adalah 48.000. Jadi 50.000 dikurang 48.000 hasilnya adalah 2.000. Maka sisa uang Farida adalah 2.000 rupiah. Itu tadi teman-teman ya untuk mengerjakan dalam bentuk kalimat matematika. Berikutnya kita menggunakan tanda dalam kurung untuk menunjukkan bagaimana atau bagian yang dihitung terlebih dahulu seperti harga total. Oke. Nah, di sini misalkan ada contoh soal yang kedua, yaitu kaos kaki seharga 35.000 dijual dengan potongan harga 3.000 rupiah. Jika kamu membayar uang 100.000 rupiah, berapakah uang kembalian yang kamu terima? Di sini misalkan kita ingin membeli kaos kaki, kita memiliki uang sebesar 100.000. Maka kita tulis dulu, banyak uang yang dibayarkan itu adalah uang 100.000 karena kita memiliki satu lembar uang 100.000. Kemudian dikurang dengan harga kaos kaki. Tadi diketahui harga kaos kaki itu adalah 35. Tetapi mendapat potongan harga. Karena mendapat potongan harga, maka dikurang 35.000 dikurang dengan potongannya adalah 3.000. Nah, kalau ada soal dalam bentuk seperti ini, maka langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 100 ribunya kita tetap tulis ulang kembali, dikurang dengan kita kurang 35.000 dikurang 3.000. Maka hasilnya adalah 32.000.
Setelah kita hasilkan, tinggal kita kurang 100.000 dikurang 32.000, maka hasilnya adalah 68.000. Jadi banyak uang kembalian yaitu sebesar 68.000. Paham ya teman-teman ya terkait dengan kalimat matematika. Nah, berhubungan dengan kalimat matematika dan perhitungan itu terdapat beberapa aturan teman-teman. Yang pertama, biasanya kalimat matematika itu dihitung secara urut, yaitu dimulai dari sebelah kiri. Berikutnya, yang kedua, hitung kalimat matematika di dalam tanda kurung terlebih dahulu jika ada. Ya, misalkan dalam suatu operasi ada tanda dalam kurung, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu pada kalimat matematika yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Ingat ya, jika terdapat operasi hitung, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian pembagian terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita pahami contoh soal berikut ini. Misalkan ada contoh soal 5 ditambah 4 dikali dalam kurung 6 dikurang 2. Ada di soal ini bisa kita lihat ya, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang sudah kita baca tadi. Maka, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang terdapat dalam kurung. Yang terdapat dalam kurung adalah 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Maka dapat kita tulis 5 ditambah 4 dikali 4. Karena di sini operasinya ada 2, penjumlahan dan juga perkalian. Tadi ingat kalau ada memuat tanda operasi perkalian maka harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka 4 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 16. Kemudian tinggal kita jumlah 5 ditambah 16 kita dapat hasilnya adalah 21. Jadi hasil dari 5 ditambah 4 dikali 6 dikurang 2 adalah 21. Oke, coba kita latihan soal sekali lagi ya. Misalkan di sini terdapat soal dalam kurung 90 dikurang 50 dibagi 4 ditambah 6. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 90 dikurang 50 kita dapat hasilnya adalah 40. Maka menjadi 40 dibagi 4 ditambah 6. Nah, di sini juga terdapat dua operasi, pembagian dan juga penjumlahan. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 40 dibagi 4 kita dapat hasilnya adalah 10. Maka 10 ditambah 6. Hasilnya adalah 16. Jadi hasil dari dalam kurung 90 dikurang 50 dibagi 4 ditambah 6 hasilnya adalah 16. Paham ya teman-teman ya, itu tadi materi kita mengenai kalimat matematika dan juga perhitungan. Apabila teman-teman masih kurang dimengerti, nanti akan kita bahas waktu pembelajaran berlangsung. Sekian materi dari Misri ucapkan terima kasih dan semangat belajar teman-teman.